5, 4, 3, 2, 1. Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Bantulah kami anak-anak-Mu untuk tekun dan setia dalam belajar mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, jalan kebenaran dan hidup kami. Sebagai Tuhan dan Saudara kami yang hidup bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dan kita renungkan bersama-sama. Surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sisi kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kalian telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Kristuslah hidup. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kalian pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kalian juga melakukan hal-hal itu ketika kalian hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kalian saling menipu lagi, karena kalian telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru itu, tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah
Kristus dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, dengarlah hai putri, lihatlah dan sendekkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendekkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokannya, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendekkanlah telingamu. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya bersulamkan emas, dengan pakaian bersulam warna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendekkanlah telingamu. Dengan sukacita dan bersorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para leluhurmu akan diganti oleh anak-anakmu. Mereka akan kuangkat menjadi pembesar di seluruh bumi. Dengarlah hai putri dan lihatlah dan sendekkanlah telingamu. Haleluya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dikuatkan. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena manusia orang membenci kamu, dan jika mereka menghinakan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya panggung besar di dunia. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Dan celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kebiasaan Tuhan.
Driver itu tidak menjawab, sopir itu juga tidak bereaksi, tetapi dia hanya mengatakan, "Ibu, tolonglah mulai saat ini berbuatlah baik untuk semua orang yang itu penting." Lalu dia turun dari kendaraan itu, tidak diminta untuk membayar terhadap orang yang tadinya dianggap jahat, yang mengenali dirinya, tetapi dia tidak meminta biaya berapa ongkosnya. Lalu dia masuk ke kafe itu memesan, yaitu minuman yang menghangatkan dirinya. Di dalam itu pelayan itu seorang ibu yang seperti dirinya boleh dikatakan, maka dia menyediakan apa yang diminta. Tetapi selain dia menyediakan, maka dia memberikan selembaran handuk supaya bisa mengeringkan, boleh dikatakan badannya. Anak-anak yang saya kasih, maka sejak saat itu ibu itu menjadi berubah. Setelah dia dilayani dengan baik, diberikan anduk dan lain sebagainya, maka dia boleh dikatakan merasa puas dengan pelayanan di kehidupan ibu kan perutnya sudah ibu kan sudah hamil. Sebentar lagi ya, ibu mau melahirkan lupa, tidak meminta istirahat, tidak rehat ya, dari pekerjaan itu. Yang mengatakan ibu pelayan yang hamil tadi, "Ibu, saya itu justru ya, tidak istirahat karena saya sedang mencari, yaitu ongkos nanti untuk melahirkan anak saya ini, dan ongkosnya juga tidak sedikit sedikit." Itulah yang dikatakan. Lalu ya, setelah ibu tadi mendengarkan bahwa dia dalam keadaan itu masih mau bekerja, dia berpamitan, dia sudah selesai, maka dia membayar kopi yang disediakan oleh pelayan tadi. Setelah pelayan tadi melihat uang, lalu dia ke kasir untuk ya, mencari kembalinya. Rupanya di dari kertas itu ada tulisan, "Selebihnya untuk ibu." Yang tadi demikian pikir, boleh dikatakan yang selalu curiga kepada orang lain, ini telah menjadi orang yang sungguh berbuat sesuai dengan anjuran si driver tadi. Rupa-rupanya si perempuan tadi melihat di bawah mejanya, rupa-rupanya ada uang sejumlah 6 kali gaji daripada perempuan itu. Cukup atau lebih cukup untuk yaitu membayar kelahiran putranya. Anak-anak yang saya kasih, apa yang terjadi selanjutnya? Si ibu pelayan tadi, ya, yang melayani tadi pulang dengan sukacita, dan dia berikan bersyukur menemukan seorang ibu yang baik, dan dia pulang dan dia menceritakan kepada suaminya bahwa sekarang kita sudah mempunyai persediaan untuk yaitu kelahiran anak kita. Siapa yang suami daripada ibu itu? Ternyata suami itu adalah driver yang namanya Abdullah. Pesan yang dikatakan yang mau disampaikan, berbuatlah baik dan jangan bosan-bosan berbuat baik. Tuhan tentu saja akan membagikan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya yang dia sayangi. Tuhan juga akan menyediakan yaitu apa yang diminta oleh anak-anaknya. Anak-anak yang saya kasihi, maka pesan yang mau disampaikan kepada kita adalah jangan berhenti berbuat baik. Jangan menjadi anak yang nakal, jangan menjadi anak yang jahat. Jadilah anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Sebagai yang disayangi oleh Tuhan, tentu saja Tuhan mengetahui anak-anaknya
kita berkumpul di sekolah ini, pesan saya selalu adalah jadilah anak yang baik. Jangan menjadi anak yang jahat. Jangan menjadi anak yang nakal. Karena anak yang jahat dan nakal sahabatnya presiden. Anak yang baik adalah sahabat yang berani. Maka mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan dan mau menjadi orang firman. Saya akan Allah, saya Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus, hanya yang tunggal yang mengandung dari Roh Kudus, yang dari kawan Maria, yang menerima sengsara dan akan menerima juga disalurkan Bapa dan Ibu yang menerima penantian para kekasih dan orang yang mereka juga apa yang dan dia akan datang mengenai yang hidup dan saya Roh Kudus akan menyambut pada sebuah malam kudus mengenai dosa dan marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah Bapa Maha Kuasa agar senantiasa menentukan dan menguatkan iman kita. Dari pemimpin jemaat dan pemimpin ini, Engkau telah memberikan teladan ketaatan yang kokoh dari Yesus dengan taat pada prinsip-prinsipnya bahkan sampai akhir. Karena ketaatan Yesus dalam pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat agar jangan jatuh sampai ke dalam dosa, tapi selamat sampai
merupakan persembahan kami yang mewangikan hidupmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bapa yang kudus, dengan perantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus Padamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penolong, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan mengikuti iman yang pribadi. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan seluruh maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami mengagungkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, segala memiliki kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dan surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh Engkau Tuhan memberikan kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kekuatan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan bersyukur kepada-Mu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Kemudian pula sudah berjamaah yang mengambil piala. Sekali lagi yang kita kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk memenangkan dasarmu." Oh
panitia keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak dengan cinta dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu rumah oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan jadi jamu yang tersebar seluruh dunia, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa dan Kristus, dan hidup kami yang setia berdiri, serta semua orang. Tinggallah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal pada hari pagi. Menekan semua orang yang telah berperang dan telah mereka dalam cahaya wajah. Kami memohon kasih-Nya kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula. Marilah kita lakukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, supaya kami yang telah dikuatkan oleh firman dan kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang dirahasiakan dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Tinggalkan bagi damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi berikanlah iman kepada-Mu, dan berikanlah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Bapa yang hidup dan bahagia sepanjang dan lamanya. Dan kami Tuhan selalu bersama. Kasihanilah kami, Anak Tunggal Allah, yang masuk dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Tunggal Allah, yang masuk dosa dunia. Terima komuni pertama. Terima
demi Yesus Kristus terang Tuhan dan dosa kami kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita akhiri perayaan kita dengan momen Tuhan bersamamu dan bersamamu. Oh, dari saudara sekalian yang dicintai oleh Allah, keluarga, pekerjaan, perjumpaan yang saudara dapat lakukan di hubungan dengan Allah, di